Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 3-5 demikian. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sepanjang zaman, Allah selalu memperkenalkan dirinya kepada setiap manusia dengan cara yang unik, sesuai dengan apa yang bisa kita masing-masing pahami. Di Pulau Malta, agar penduduk pulau itu mau mendengarkan Paulus yang dia utus untuk memberitakan Injil kepada mereka itu, Tuhan membuat Paulus dipakut ular berbisa, tetapi tidak menimbulkan efek apapun. Sebab bagi mereka, orang yang dipakut oleh ular berbisa pasti adalah seorang pembunuh. Sehingga walaupun selamat dari badai laut, pasti akan mati karena ular berbisa tersebut. Ketika Paulus ternyata tetap hidup, bahkan tidak terkena dampak apapun dari gigitan ular itu, mereka segera berpikir bahwa Paulus adalah seorang dewa. Saudara, Paulus memang bukan dewa dan tidak boleh disembah sebagai dewa. Tetapi dengan berpikir demikian, penduduk Pulau Malta mau mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Dan Paulus pun dapat menjelaskan siapa dia dan siapa Yesus Kristus itu. Dengan demikian, penduduk pulau itu pun mengerti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah dan satu-satunya juru selamat yang sudah mati disalibkan untuk menebus mereka dari dosa dan maut, serta memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Saudara, seperti Paulus, kita semua diutus untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri dengan mempelajari pola pikir orang-orang di sekitar kita. Agar dengan demikian, kita dapat memberitakan Injil dengan cara yang tepat dan oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka dapat memahaminya dan percaya serta menerima Kristus dan diselamatkan. Amin.